Assalamualaikum, halo YouTube, selamat datang kembali di channel saya. Apa kabar? Saya harap semuanya baik-baik aja ya. Jadi kali ini kita bakal ngomongin sebuah band yang cukup besar namanya di tahun 80-90. Ya, Van Halen. Tiba-tiba terngiang intro lagunya Jump atau Panama. Ya, lagu-lagu terakhir yang masih terngiang-ngiang di telinga itu adalah Human Being dan I Can't Stop Loving You apa ya? Saya lupa, kira-kira itulah. Sebenarnya abis itu ada lagi sih rekamannya bareng sama Gary Sharon. Cuman sayangnya waktu itu ya nggak begitu kedengeran, walaupun single yang apa ya judulnya saya lupa lagi. Coba kalau ada yang tahu silahkan tulis di kolom komentar. Oke, salah satu grup rock lawas yang sampai sekarang musik-musiknya masih terngiang-ngiang di telinga para pecinta musik rock. Nuansa yang dibawa oleh Van Halen ke dunia musik sangat berbeda, terutama dengan sound dan teknik yang dimainkan oleh sang gitaris yaitu Eddie Van Halen. Tak ketinggalan dengan Alex dengan sound drumnya yang juga terdengar unik dari drummer lainnya ya. Paling nggak itu hal pertama yang saya tangkep pada saat pertama kali ngedengerin Van Halen. Ya, tapi takdir nggak bisa ditolak. Kematian gitaris Eddie Van Halen meninggalkan luka mendalam. Tidak saja bagi penggemar, juga dari kalangan musisi pastinya. Dan tentu saja dari internal band. Karena Eddie adalah sosok gitaris yang unik dengan teknik dan sound yang juga unik. Ya sepertinya nggak berlebihan kalau musisi dengan ibu kandung asal Rangkas Belitung, Banten, Indonesia ini dijadikan teladan ya bagi generasi muda. Maksudnya gitaris generasi di bawahnya. Teknik two-handed tapping menjadi ikon gitaris kelahiran Belanda tersebut. Sammy Hagar, mantan vokalis Van Halen, juga mengungkapkan duka cita mendalam. Heartbroken and speechless. Cinta kasihku buat keluarganya, tulis Sammy di Instagramnya. Padahal, kalau ada yang tahu, antara Sammy dan Eddie itu lagi perang dingin. Bahkan kadang Sammy mengeluarkan statement keras menyindir Eddie. Sammy masih kesal ditendang dari Van Halen pada tahun 96. Meski sempat reuni tahun 2003-2005, komunikasi mereka ya makin lama nggak tahu kenapa ya. Jadi kayaknya makin buruk. Dan pastinya juga David Lee Roth, vokalis awal Van Halen, juga tak kalah sedihnya. Betapa jauh perjalanan besar yang telah kita lakukan, tulisnya di Instagram. Tapi ya nggak tahu kenapa David juga dicuekin sama keluarga Van Halen. Padahal sempat kumpul lagi di tahun 2007 dan ngeluarin album juga nih, judulnya A Different Kind of Truth yang keluar pada tahun 2012. Ya, berpulangnya Eddie memunculkan tanda-tanda besar terhadap kelangsungan Van Halen. Pertanyaannya, akankah makin tenggelam atau muncul dengan formasi baru? Ya, kalau dilihat dari semangatnya Alex yang selama ini dikenal pendiam, agaknya Van Halen akan terus vakum nih, bahkan mungkin bubar. Beberapa tahun Van Halen memang sempat lama diam, ya gara-gara Eddie juga harus melakukan pengobatan untuk penyakit kanker yang dideritanya. Pastinya mengurangi aktivitas bermusik Van Halen juga. David yang masih tercatat sebagai personil juga nggak bisa menjawab kalau ditanya gimana nasib Van Halen. Ya kalau kita lihat berdasarkan banyaknya tuntutan dan kalau Alex punya gairah, Van Halen pasti menjadi tambang uang. Ya banyak penggemar akan merindukan Van Halen beberapa waktu ke depan. Konser mengenang Eddie Van Halen cukup potensial untuk digelar. Jika Van Halen melihat peluang ini ya, ini cukup menggiurkan, menambah pemasukan yang pastinya lumayan besar. Tapi kalaupun iya, nah ini juga jadi pertanyaan. Siapa yang akan jadi penggantinya Eddie sebagai gitaris? Ya pastinya kayaknya dibilang gampang juga enggak, dibilang susah kayaknya juga gimana gitu. Kalau Alex mau, dia bisa milih salah satu gitaris yang ada di dunia. Ya, posisi vokalnya pastinya tetap David. Dan Wolfgang, anaknya Eddie, bisa ikutan main bass. Ya, ini kembali lagi jika saja. Jika alias kalau Alex melihat peluang ini dan mempertimbangkan kualitas dan keinginan pasar, bisa saja merombak Van Halen. Ya pastinya dengan formasi yang masih tetap, Alex sebagai pemain drum, David juga masih nyanyi, dan dua mantan personil Michael Anthony dan Sammy Hagar pastinya harus ditarik lagi dong. Van Halen dengan dua vokalis ya kenapa enggak? Dan antara David dan Sammy juga punya karakter dan masa tersendiri. Kolaborasi keduanya pasti akan menarik dan pastinya harga juga naik. Bener nggak? Sebenarnya kalau gitaris make Sammy juga bisa, karena Sammy Hagar juga main gitarnya juga oke kalau nggak salah. Dan jika formasi ini jalan ya mau nggak mau
Wolfgang harus dipinggirin dulu. Ya biarinlah dia ngeband sama teman-temannya. Ya sebenarnya Wolfgang juga belum bisa disamaratakan dengan para rocker senior ini. Kalah kelas lah intinya. Ya kalah wibawa juga. Kali ini Doi harus jadi penonton. Atau kalau masih punya saham di Van Halen, bisa jadi manajer atau ngurusin yang lain. Tapi bukan sebagai pemain bass. So, akankah formasi ideal dan menggemparkan kaca musik dunia ini akan terwujud? Ya, sebenarnya ini momentum buat Van Halen sih, menunjukkan jati diri kembali. Mumpung penggemarnya masih ada, dan anggota lain juga masih standby. Ya, kalau kita ingat-ingat lagi, Van Halen tuh mulai redup abis setelah membuang Sammy Hagar dan diganti sama Gary Sharon, vokalisnya Extreme di tahun 96. Dan album Van Halen 3 keluar tahun 98. Boleh dibilang ya albumnya sedikit malu-malu lah muncul ke pasaran. Dan kalau ngomongin musiknya, boleh dibilang cukup jauh dari khasnya Van Halen. Kalau menurut saya, yang waktu itu juga sempat dengerin, Van Halen lebih kedengeran kayak Extreme ganti gitaris. Padahal pas awal dengerin dan pas tahu Van Halen ngeluarin single baru, album baru, itu saya cukup bersemangat waktu itu. Cuman karakternya Gary Sharon itu udah lekat banget sama Extreme. Terus waktu David masuk lagi, sepertinya juga nggak ngaruh, alias nggak ngerubah situasi. Van Halen akhirnya hanya menjadi legenda. Ya, boleh dibilang gregetnya agak hilang gitu. Jadi gimana menurut teman-teman? Apakah Van Halen mungkin atau gimana bisa reunian lagi apa enggak? Ya kalau sebenarnya kuncinya ada di Alex. Kalau misalnya Alex punya keinginan yang besar buat reunian, saya pikir formasi di atas juga cukup bagus gitu. Atau mungkin gitarisnya jadi additional. Kemarin kan selama ini vokalis yang ganti-ganti ya. Sekarang gitarisnya diganti-ganti. Oke. So, itu dia sedikit diskusi kita. Ya sebenarnya bukan diskusi, ini monolog ya. Tapi kalau teman-teman punya pendapat lain silahkan tulis di kolom komentar, kita diskusi di situ. Siapa tahu ya didengerin sama manajemennya Van Halen, benar nggak? So, terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.